Halo, selamat datang di channel saya, Ferry Reviandi. Sebuah channel yang membahas khusus mengenai bisnis, motivasi, dan juga inspirasi. Nah, sedikit cerita, saya adalah seorang pengusaha working space, sekaligus author dari Bikin Working Space 5 bulan untung 2 miliar tanpa modal. Dari situlah kemudian saya mendirikan sebuah bisnis workshop dan konsultan bernama Kuadran Kanan Academy. Kali ini saya akan sharing mengenai perjalanan bisnis saya dan bagaimana saya memulainya. Bisa dibilang saya memulai semua ini dari status seorang mantan karyawan ya. Karena saya berkecimpung atau berkarir itu kurang lebih di 4 perusahaan yang berbeda selama kurang lebih 10 tahun. Ya, sebelum akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk resign dan memulai semua usaha saya sendiri. Nah, sebenarnya di perusahaan terakhir ya, tempat saya bekerja, itu di tahun 2011 pada saat itu kalau tidak salah, itu saya sudah sukses ya, bisa dibilang sukses dalam hal berkarir karena saya sudah berhasil mendapatkan satu tahapan ya atau level GM ya di perusahaan tersebut. Pada saat itu kira-kira usia saya 33 tahun ya. Tapi ada beberapa hal yang cukup mengganggu ya, yang kemudian saya pikirkan terus gitu ya. Salah satunya adalah sampai kapan kita mau bekerja terus seperti ini ya. Jadi pada saat itu ada satu titik di mana kemudian saya mulai berpikir kenapa tidak saya memulai sendiri usaha saya ya atau bisnis saya. Nah, by the way bagi kalian yang dog lover juga mungkin tahu ya dari tadi soalnya anjing saya juga nggak mau diem ya, biasa ya kalau lihat tuannya lagi syuting biasanya memang rempong pengen ikutan diajak syuting ya, tapi it's okay lah. Nah, kita lanjut ya. Pada saat itu di 2011 ya, setelah saya memang berhasil menjadi seorang GM di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, lantas timbul itu tadi ya, keinginan untuk memulai usaha dan bisnis saya sendiri. Tapi kenyataannya nggak gampang karena satu mental block yang saya miliki pada saat itu seolah-olah berkata gitu ya, bagaimana nanti kalau gagal ya, itu satu. Kemudian kedua, kalaupun mau memulai sebuah bisnis, kira-kira bisnis apa gitu loh yang mau dijalankan ya atau yang mau didirikan. Sedangkan boleh dibilang sebelumnya saya nggak pernah berbisnis ya, apapun gitu, buka warung, buka toko, jualan online, saya tidak pernah melakukan itu semua ya. Jadi ada ragu-ragu ya, ada sedikit keraguan-raguan ketika saya ingin melangkah ke arah sebagai seorang pengusaha atau sebagai entrepreneur. Nah, di tengah kegalauan saya tadi ya, kekalutan pikiran saya tadi, bagaikan di tengah-tengah tuh, antara ke kiri ataupun mau ke kanan, masih bingung gitu ya pada saat itu. Secara ajaib, secara nggak sengaja, saya menemukan sebuah buku mengenai properti. Ya, saya baca gitu ya, ini menarik banget gitu ya. Dan pada saat itu mungkin itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan dunia bisnis khususnya properti. Dan berkat buku itulah kemudian kurang lebih 4 atau 5 bulan setelahnya, setelah saya membaca, setelah saya mendalami lebih dalam lagi mengenai bisnis
properti, saya bahkan berhasil mempraktekkan ya untuk membeli sebuah kos-kosan ya yang sudah berjalan. Pada saat itu saya berhasil mengakuisisinya dan membelinya tanpa modal. Ya, di situ saya senang banget. Ternyata it works gitu ya. Ternyata bisa loh kita punya usaha sendiri ya, punya kos-kosan, bisnis kos-kosan pada saat itu, dan secara ajaib saya berhasil mempraktekannya tanpa modal ya, dan itu sebuah prestasi yang menurut saya pada saat itu cukup membanggakan ya, membanggakan ya sebagai seorang pribadi gitu kan, dan itu menambah sebuah kepercayaan diri saya untuk terus maju ya, untuk terus maju. Padahal kalau boleh dibilang nih, di tahun 2011 itu ya, ketika saya berhasil membeli sebuah kos-kosan, itu boleh dibilang saya masih statusnya adalah karyawan juga ya. Jadi posisinya belum resign nih ya, masih jalan di dua kaki, satu sebagai karyawan dan satu lagi masih juga sebagai pengusaha. Nah, kemudian berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun ya, 2012 ya, saya agak lupa bulannya apa gitu. Kurang lebih setahun berjalan sebagai pengusaha kos-kosan ceritanya, saya menemukan lagi sebuah ide mengenai working space ini ya. Jadi pada saat itu saya berpikirnya kalau kos-kosan itu kan sebuah konsep bisnis yang kita menyewakan ke anak-anak kos, ke penghuni kos untuk mereka stay gitu ya, untuk mereka tinggal di situ ya. Sedangkan kalau konsep bisnis working space ya, pada saat itu ketika saya menemukan ilhamnya di tahun 2012, itu saya hanya berpikir bahwa ini sebuah tempat yang disewakan, tapi peruntukannya adalah kantor atau seorang pengusaha ya. Nah, disitulah saya mendapatkan ide-idenya ya, ilhamnya. Kemudian saya dengan ilmu yang sama ya, yang saya sudah berhasil praktekkan di kos-kosan, saya coba praktekkan di working space kali ini ya. Jadi di tahun 2012 itu teman-teman, saya berhasil lagi nih ceritanya mengakuisisi sebenarnya sebuah bangunan tua sih itu ya. Sebuah bangunan tua yang saya akuisisi tanpa modal juga ya, karena pada saat itu ada beberapa metode yang saya gabungkan, memang salah satunya adalah investor ya. Jadi kita bagaimana kita bisa mempunyai leverage lah ya. Dalam hal ini karena memang posisinya permodalan kita minim, sehingga kita mesti doing something dong untuk bisa melakukan atau mempunyai support khususnya dalam hal permodalan. Nah, jadi itu yang saya lakukan juga di tahun 2012 ketika saya mengeksekusi ide untuk mempunyai sebuah bisnis working space ya. Nah, ternyata memang susah-susah gampang ya. Saya tidak bisa bilang semua prosesnya berjalan dengan smooth ya. Tapi at the end saya juga berhasil mewujudkan bisnis working space saya yang pertama, khususnya di tahun 2012. Dan di tahun itulah working space saya yang pertama setelah berhasil berdiri ya, saya memutuskan untuk resign dari perusahaan di mana saya bekerja. Nah, oke, jadi 2012 saya memutuskan dan berkomitmen untuk resign dari perusahaan tempat saya bekerja ya. Kenapa kok saya memutuskan untuk berani resign gitu ya? Karena dari working space pertama saya yang saya berhasil wujudkan itu pendapatannya sendiri ya, itu kurang lebih sudah mencapai 35 jutaan per bulan ya. Jadi dari situlah kemudian saya merasa lebih optimis ya, untuk kemudian melangkah lebih jauh lagi begitu ya, untuk kemudian saya berani fokus kepada bisnis saya sendiri ya. Disitulah titik balik ya, saya sebagai seorang pengusaha working space. Oke. Sampai sekarang tepatnya 2020 ya, berarti saya sudah boleh dibilang pensiun gitu sebagai seorang karyawan kurang lebih 8 tahun. 8 tahun lamanya saya udah merasa
pensiun ya, pensiun muda gitu ya, dan menikmati sebagai seorang entrepreneur ya, khususnya di dunia bisnis working space ini. Nah, bahkan teman-teman, kalau saya boleh sharing ya satu hal lagi, di salah satu kasus bisnis working space saya sendiri, saya berhasil membuat satu profit yang cukup besar ya, yaitu 2 miliar yang saya create atau saya berhasil dapatkan dalam kurun waktu bahkan yang relatif sangat singkat, yaitu dalam waktu 5 bulan. Oke, dalam waktu 5 bulan aja saya berhasil mendapatkan satu keuntungan atau profit senilai 2 miliar dari sebuah kasus bisnis working space saya ini. Disitulah kemudian yang di awal tadi ya teman-teman saya sudah ceritakan, berkat satu kasus bisnis inilah saya menciptakan atau mendirikan satu bisnis workshop dan konsultan khususnya mengenai properti working space ini ya, bernama Kuadran Kanan Academy. Jadi teman-teman, channel YouTube ini Ferry Reviandi ya, sengaja saya create untuk menjadi sebuah rangkaian journey ya, dimana di dalamnya nanti saya akan banyak melakukan sharing, kemudian tips bisnis, dan bahkan interview pejuang-pejuang bisnis lainnya yang telah terbukti sukses ya di bidangnya, agar hal ini menjadi insight ya atau ide, inspirasi bagi teman-teman semuanya. Jadi dukung terus channel ini Ferry Reviandi agar tetap bisa eksis ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. I see you again on the next video. Thank you and bye-bye.